Di dalam membudidayakan tanaman cabai ada beberapa faktor yang harus dipahami. Kemudian setiap petani itu mempunyai tata cara yang berbeda dari segi pemupukannya, dari segi pemberian nutrisi dan juga kalsiumnya, dari segi pemberian fungisida ataupun insektisidanya, bahkan dari segi pemrosesan lahannya pun juga berbeda-beda. Tapi semua itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting bagaimana tata cara kita agar membuat tanaman cabai itu tumbuh secara optimal, sehingga tanaman itu bisa membuahkan buah-buah yang lebat, tanamannya sehat, kemudian bebas dari layu fusarium, hama kutu-kutuan, trip tungau, virus kuning, dan juga virus gemini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Heri Petani Indonesia, jika menyukai videonya silahkan like, komen, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin mereview tanaman cabai saya, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada tanda-tanda terserang penyakit kutu-kutuan ataupun lalat buah dan juga penyakit antraknosa, apalagi layu fusarium. Tapi sebelum itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu mendukung channel kami. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan ke channel saya, Heri Petani Indonesia, insya Allah Allah akan membalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam video kali ini teman-teman, saya ingin menjelaskan kembali masalah pemakaian fungisida ataupun insektisida. Yang pertama yang saya pergunakan adalah insektisida sistemik. Saya selalu menggunakan merek dagang Nativo. Itu pun saya gunakan untuk penyepraian di saat tanaman cabai saya sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembungaan. Kemudian fungisida yang kedua saya menggunakan merek dagangnya Beyond M teman-teman, itu yang saya pergunakan. Kemudian untuk nutrisinya saya selalu menggunakan Kalinet, kemudian Mordenvol, yang satu lagi adalah Vitaron SL. Hanya itu yang saya pergunakan. Untuk Mordenvolnya teman-teman itu adalah suplemen untuk tanaman. Kemudian untuk Vitaron SL nya itu adalah pembenah sel-sel daun yang sudah rusak. Misalkan tanaman cabai saya sehabis terkena keriting. Kemudian Vitaron SL sendiri juga untuk mencegah keriting biasanya, karena disitu sifatnya adalah pembenah sel-sel daun. Itu yang selalu saya pergunakan. Dan untuk insektisidanya teman-teman, saya juga menggunakan dua merek dagang ataupun dua bahan aktif. Yang pertama adalah saya menggunakan Abasel, kemudian yang kedua saya menggunakan merek dagang Rizotin teman-teman. Itu yang saya pergunakan. Dan untuk penyepraiannya, yang pertama biasanya 7 hari setelah pindah tanam itu saya spray menggunakan insektisida, kemudian saya tambahkan Vitaron SL dengan dosis 3 sendok makan untuk Vitaron SL nya. Kemudian insektisidanya saya hanya menggunakan 1 sendok makan, karena usia tanaman cabainya baru 7 hari setelah pindah tanam. Jadi itu teman-teman yang saya pergunakan, pemakaian fungisida dan insektisida. Kemudian juga agak aman dari serangan lalat buah, busuk buah, dan juga layu fusarium, karena biasanya cuaca yang bagus, tanaman cabai setiap hari tidak diguyur hujan, itu pun juga
bisa meminimalisir datangnya hama kutu-kutuan. Tapi jangan salah juga, kadang-kadang biasanya kalau budidaya tanaman cabai itu dilakukan di musim kemarau, mudah sekali terserang virus Gemini dan juga keriting. Tapi alhamdulillah teman-teman, tanaman ini walaupun di lahan bekas dan juga tumpang sari dengan tanaman semangka, virus kuning juga tidak ada, virus Gemini juga tidak ada, dan layu fusarium itu hanya ada satu pohon. Yang sering terjadi selama ini adalah, ini entah itu benar ataupun enggak, ini berdasarkan pengalaman saya, virus kuning itu katanya menular. Tapi kalau saya, tanaman yang ada virus kuningnya, daunnya kuning itu malah saya simpen. Jika tanaman itu menular, otomatis tanaman cabai saya itu daunnya pada kuning semua teman-teman. Itu pun juga sangat disayangkan jika dicabut. Saran saya mendingan dirawat teman-teman, terkecuali layu fusarium, itu beda. Kalau layu fusarium ataupun jamur itu penularannya sangat cepat. Tapi kalau virus kuning, saya sering, pokoknya setiap petani cabai pasti akan mengalami satu pohon ataupun dua pohon itu daunnya kuning. Tapi kalau saya pribadi malah saya simpan, saya rawat. Yang penting tanaman cabai itu masih bisa mengeluarkan buah, tapi tidak semaksimal tanaman cabai yang sehat buahnya, karena usianya itu biasanya lebih pendek. Nanti jika pemanenan yang buah pertama seperti ini misalnya sudah habis, biasanya daun yang di atas itu akan rontok. Biasanya seperti itu jika tanaman cabai itu sudah terkena serangan virus kuning di daunnya. Kemudian teman-teman, untuk pemberian fungisida ataupun insektisidanya, teman-teman juga tidak harus mengikuti tata cara saya. Misalnya saya menggunakan Beyond M, kemudian saya tambahkan Nativo, terus inseknya saya menggunakan Abasel, kemudian saya menggunakan Rizotin. Jadi jangan disamakan, yang penting bahan aktifnya saja teman-teman. Untuk kutu-kutuan biasanya menggunakan insektisida yang berbahan aktif apa, kemudian fungisida yang berbahan aktif apa untuk mengendalikan jamur dan kutu-kutuan. Kemudian dari segi pemupukan juga sudah sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya. Tidak harus sama. Jika di daerah teman-teman misalnya tidak ada asam humat power soil, tidak ada sikarbon, dan juga tidak ada trichoderma ataupun trichoge, teman-teman bisa menggunakan EM4 ataupun M21 untuk dekomposer tanahnya teman-teman, ataupun untuk pembedah tanahnya waktu pemprosesan lahannya ataupun di lahan bekas. Dan masih banyak juga kok merek-merek dagang yang lainnya yang hampir sama dengan asam humat power soil dan juga hampir sama dengan trichoderma, gliotrichoge juga banyak sekali kok. Terserah teman-teman semua. Terus kadang-kadang saya juga melakukan pengocoran juga menggunakan asam amino, kemudian penyepraian juga menggunakan asam amino. Jadi setiap penanaman tanaman cabai saya selalu menggunakan pupuk yang berbeda untuk pupuk organiknya teman-teman. Tapi kalau untuk pupuk kimianya saya tidak pernah lepas dari ZA, SP36, kadang-kadang juga NPK 1616, kemudian saya tambahkan Ultradap. Itu pun Ultradap juga saya pergunakan di fase-fase vegetatif ataupun fase pertumbuhan lewat pengocoran, kadang juga saya lakukan lewat penyepraian. Jadi itu teman-teman tata cara saya. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat. Jika ada perbedaan dan juga ada kesamaan di channel saya dari segi pembukannya ataupun dari segi pemakaian merek pupuknya, itu pun bukan berarti saya mengikuti tata cara teman-teman semua. Tapi intinya di sini kita sama-sama belajar. Yang sering saya bilang, untuk budidaya tanaman cabai itu tidak ada ahlinya dan juga tidak ada masternya. Semua dalam tahap pembelajaran. Kalau menurut kami, master ataupun petani-petani yang handal itu adalah petani-petani yang dulu. Karena petani yang dulu itu cuma mengandalkan pupuk kimia, kemudian pupuk kandangnya pun juga hanya diproses sendiri tanpa menggunakan seperti petani sekarang, nutrisi, kalsium, kalium, semua dipakai, semua boron dan yang lain sebagainya. Tapi ahli dalam bidang pertanian adalah petani-petani yang dulu, karena mereka mendapatkan ilmu itu dari segi prakteknya. Beda dengan sekarang ini, dari teori kadang-kadang prakteknya nggak mau, tapi sudah berani menjelaskan masalah pertanian. Kadang-kadang kalau kita ikuti, kita aplikasikan, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya
Dari segi perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk saling menjustifikasi diri kita dan juga dengan channel-channel yang lain. Setiap petani mempunyai tata cara yang berbeda, itu pun juga wajib kita hargai, wajib kita apresiasi, karena perbedaan-perbedaan itulah yang nantinya itu akan diikuti oleh sahabat-sahabat kita, khususnya para pemula. Jadi tidak harus sama. Bayangkan saja, setiap petani yang mempunyai channel di YouTube itu, satu, di samping mereka membagikan ilmunya ke para pemula, mereka semua juga belajar konten kreator. Jadi kadang-kadang video yang dibuat minggu kemarin kadang diuploadnya sekarang. Jadi video-video di YouTube itu sifatnya bukan live, teman-teman, bukan live streaming. Kecuali kalau live streaming ya tidak jadi masalah. Tapi jika video-video yang sudah diedit itu biasanya nggak harus langsung diupload gitu loh, intinya seperti itu. Jadi itu pun juga mohon dimaklumi, karena mereka semua di samping mengamalkan ilmu pertaniannya, mereka semua juga mengikuti tata cara YouTube. Misalnya minimal 1 hari harus upload 1 video, 1 bulan harus 1 video, karena agar channelnya pun juga bisa berkembang. Di samping membagikan ilmunya, insya Allah mereka semua pun juga ingin channelnya berkembang, itu pun juga wajib kita apresiasi. Jadi apapun perbedaannya di antara kami dengan channel-channel pertanian yang lain, itu sudah menjadi hal yang lumrah teman-teman, karena setiap petani selalu menggunakan pupuk yang berbeda, nutrisi yang berbeda, kemudian fungi dan insektisida yang berbeda. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, siapa tahu bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.